Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali bersama channel kami Baboning Primbon. Sahabat Baboning Primbon yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sikap durhaka banyak ragamnya. Bisa jadi tanpa sadar kita pernah melakukannya. Padahal sikap durhaka sangat berat dosanya, lagi dimurkai Allah. Untuk bertaubat pun tak cukup beristighfar memohon ampun kepada Allah, namun juga harus meminta maaf kepada orang tua dan membuat mereka bahagia. Durhaka dalam bahasa Arab disebut dengan al-uquq, berasal dari al-aqu, yang satu akar kata dengan al-qatu, yang berarti memutus, merobek, membelah, atau memotong. Adapun anak durhaka dalam Islam disebut dengan uququl walidain, yakni perbuatan atau ucapan yang bisa menyakiti hati orang. Dalam Islam, durhaka kepada orang tua termasuk ke dalam kategori dosa besar. Hal ini sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dari Abdullah bin Amr, ia berkata, ada seorang Arab Badui yang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, apakah dosa besar itu?" Lalu Rasulullah menjawab, "Isyrak, menyekutukan Allah." Lalu orang Badui tersebut tanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, kemudian durhaka kepada dua orang tua. Ia bertanya lagi, kemudian apa? Rasulullah menjawab, sumpah yang menjerumuskan. Aku bertanya, apa sumpah yang menjerumuskan itu? Rasulullah kemudian menjawab, sumpah yang menjadikan dia mengambil harta seorang muslim. Hadis riwayat Bukhari. Berikut beberapa bentuk sikap durhaka kepada ayah dan ibu yang harus dihindari dan jangan pernah sekalipun melakukannya. Yang pertama, membuat orang tua sedih dan sakit hati. Setiap perbuatan ataupun perkataan yang melukai hati orang tua, maka termasuk sifat durhaka. Karena itu, berhati-hatilah dalam bersikap dan berkata di hadapan mereka. Terutama ayah ibu yang telah berusia lanjut, hati mereka lebih sensitif dan lebih mudah tersinggung. Rasulullah SAW bersabda, dan barang siapa pagi-pagi membuat marah kedua orang tuanya, maka baginya dua pintu yang terbuka menuju neraka. Dan jika ia sore-sore berbuat demikian, maka baginya seperti itu. Dan kalau orang tua seorang, maka ia mendapatkan satu pintu meskipun keduanya menganiaya, meskipun keduanya menganiaya, meskipun keduanya menganiaya. Hadis riwayat Baihaqi. Hadis ini menjelaskan bahwa seseorang anak tidak boleh melakukan hal-hal buruk yang mengundang kemarahan orang tuanya. Setiap orang tua yang baik tentu akan marah jika anaknya melakukan perbuatan buruk, apalagi buruk dalam pandangan agama, seperti berbuat zina, meminum minuman keras, berjudi, dan sebagainya. Yang kedua, berkata ah. Berkata ah, cis, atau kata apapun itu yang nampak sepele, juga merupakan sikap durhaka kepada ayah dan ibu. Larangan ini bahkan disebut detail dalam Al-Quran Al-Karim, termasuk dalam hal ini, yakni mendesak kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23-24. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wal biwalidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā affi wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surat Al-Isra ayat 23-24. Yang ketiga, tidak memenuhi panggilan mereka ketika orang tua memanggil, maka segeralah menghampiri. Bahkan meski kesibukan melanda, panggilan orang tua tetaplah yang utama. Yang keempat, pelit kepada orang tua. Sikap durhaka lainnya yakni enggan mengurus orang tua dan pelit memberikan sesuatu untuk mereka. Padahal keduanya sangat membutuhkan, namun si anak enggan memberikannya. Jika memberi pun dilakukan dengan sangat berhitungan. Hal ini dapat mengakibatkan seseorang menjadi anak durhaka. Yang kelima, bermuka masam di hadapan orang tua, menampilkan wajah cemberut juga dapat menyebabkan kedua orang tua berduka. Termasuk durhaka pula jika merendahkan mereka, mengejek keduanya, mengatakan bahwa mereka kuno, kolot, tak tahu zaman sekarang, dan lain sebagainya.
Banyak sekali orang yang tampak ceria dan murah senyum di hadapan kawan-kawannya. Tapi saat di rumah, ia selalu memasang muka cemberut di depan orang tuanya. Ketika diajak berbicara oleh ibu bapaknya, ia hanya diam dan kadang menjawab sinis sepatah atau dua patah. Ketahuilah, orang tuamu adalah orang yang paling berhak memperoleh senyummu. Mereka yang capek merawatmu, bukan teman-temanmu. Jadi janganlah sekali-kali memasang wajah masam di hadapan mereka. Jika ada masalah, sebaiknya ceritakan sebaik-baik. Tak perlu dipendam sendiri. Yang keenam, menyuruh orang tua. Seharusnya orang tualah yang menyuruh anak, bukan sebaliknya. Karena itulah termasuk perbuatan durhaka, yakni memerintah atau menyuruh orang tua, meski untuk perkara sepele seperti menyiapkan makanan. Yang ketujuh, menjelekan keduanya. Menyebutkan kejelekan kedua orang tua kepada orang lain, baik kerabat ataupun sahabat, juga termasuk sikap durhaka. Perbuatan tersebut dapat mencemarkan nama orang tua dan membuat mereka nampak buruk. Hal ini tidaklah pantas dilakukan oleh seseorang anak jika tak ingin disebut sebagai anak durhaka. Sabdanya, termasuk dosa besar, yaitu seseorang mencela dua orang tuanya. Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, adakah orang yang mencela dua orang tuanya?" Beliau SAW menjawab, "Ya, seseorang mencela bapak orang lain, lalu orang lain itu mencela bapaknya. Seseorang mencela ibu orang lain, lalu orang lain itu mencela ibunya." Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim. Yang kedelapan, malu terhadap ayah ibu, yakni merasa malu mengakui orang tua, malu keberadaan mereka baik karena orang tuanya miskin atau berpendidikan rendah atau apapun alasannya. Hal ini seringkali terjadi saat seorang anak bersama dengan teman-temannya atau si anak telah bekerja dan naik status sosialnya. Perbuatan ini merupakan sikap durhaka yang amat sangat buruk, kejam, dan amat tercela. Yang kesembilan, menelantarkan orang tua. Merawat orang tua yang telah usia lanjut memang tidaklah mudah. Namun itulah kewajiban sekaligus kesempatan anak untuk meraih surga. Namun kebanyakan anak justru melantarkan mereka pergi jauh dari keduanya, bahkan mengirim mereka ke panti jompo. Sungguh perbuatan ini merupakan sikap durhaka yang amat sangat tercela. Orang tua tidak pernah merasa lelah untuk melayani kita. Sedari kecil, mereka merawat kita, menyusui, membantu buang air, memberi makan dan minum, mengajari kita berbicara dan berjalan. Segala sesuatu mereka berikan secara ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Di saat kedua orang tua kita telah berlanjut usia, maka kewajiban kita untuk merawatnya. Segala keperluannya haruslah kita cukupi dan apa-apa yang sulit ia kerjakan, kita harus membantunya. Jangan sampai kita menelantarkan orang tua hanya karena mereka telah pikun. Yang ke-10, lebih menuruti istri daripada orang tua. Bagi pria, menuruti perkataan orang tua seharusnya jauh lebih utama daripada mendengar ucapan istri. Namun seringkali terjadi para pria mengutamakan istri dan anaknya ketimbang ayah dan ibunya. Bahkan tak sedikit yang tega mengusir orang tuanya karena suruhan istri. Hal ini merupakan sikap yang amat sangat durhaka. Hal ini dapat dilihat dari kisah Alqamah. Menjelang wafat, ia mengalami kesulitan mengucapkan syahadat saat sakratul maut, padahal Alqamah adalah ahli ibadah. Ternyata ibunya tidak ridho kepada Alqamah karena ia pernah lebih mementingkan istri daripada ibunya. Karena tidak dimaafkan, Rasul memerintahkan Bilal untuk membakar Alqamah, maka hati si ibu pun iba dan tak rela anaknya dibakar di hadapannya. Sang ibu pun ridho dan memaafkan Alqamah. Azab bagi anak durhaka kepada orang tua. Bagi orang-orang yang durhaka kepada orang tua, mereka tidak hanya merasakan azab di akhirat. Selagi mereka masih di dunia, hidupnya akan ditimpa kesengsaraan tiada akhir. Bahkan saat sakratul maut pun juga disulit. Adapun azab-azab yang diterima oleh anak durhaka antara lain adalah: yang pertama, sholatnya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sia-sia saja sholatnya orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Walaupun sekhusyuk apapun, tetap saja Allah Subhanahu wa Ta'ala menolaknya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis, Allah tidak akan menerima sholat orang dibenci kedua orang tuanya yang tidak menganiaya kepadanya. Hadis riwayat Abu Al-Hasan bin Makruf. Yang kedua, diharamkan masuk surga. Mereka juga diharamkan mencium aroma surga ataupun masuk ke dalamnya. Sebagaimana hadis yang berbunyi, ada 3 jenis orang yang diharamkan Allah masuk surga, yaitu pemabuk berat, pendurhaka terhadap kedua orang tua, dan seorang dayus. Merelakan kejahatan berlaku dalam keluarganya, merelakan istri dan anak perempuan selingkuh. Hadis riwayat An-Nasai dan Ahmad. Yang ketiga, dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jika kamu ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka cintailah kedua orang tuamu. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis, keridhaan Allah tergantung keridhaan orang tua, dan murka Allah pun tergantung pada murka kedua orang tua. Hadis riwayat Al-Hakim. Yang keempat, ditimpa azab di dunia. Orang yang durhaka kepada bapak ibunya tidak hanya memperoleh dosa, mereka juga akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selagi mereka hidup di dunia. Al-Hakim dan Al-Asbahani dari Abu Bakrah radhiyallahu an dari Nabi SAW, beliau bersabda, setiap dosa akan diakhirkan oleh Allah sekehendaknya sampai hari kiamat, kecuali dosa mendurhakai kedua orang tua. Sesungguhnya Allah akan menyegerakan balasan kepada pelakunya di dalam hidupnya sebelum mati. Yang kelima, dianggap kafir. Mendurhakai orang tua termasuk dosa besar, dan orang-orang yang berbuat demikian digolongkan dalam sifat kafir. Sebagaimana hadis riwayat Muslim yang berbunyi, jangan membenci kedua orang tuamu. Barang siapa mengabaikan kedua orang tua, maka dia kafir. Yang keenam, dosa-dosanya tidak diampuni. Dari Aisyah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, dikatakan kepada orang yang durhaka kepada kedua orang tua, berbuatlah sekehendakmu, sesungguhnya aku tidak akan mengampuni. Dan dikatakan kepada orang tua yang berbakti kepada orang tua, perbuatlah sekehendakmu, sesungguhnya aku mengampunimu. Hadis riwayat Abu Nuaim. Yang ketujuh, segala amal perbuatan dihapuskan. Meskipun kamu berbuat baik terhadap semua umat manusia di dunia, tapi kalau kamu durhaka pada orang tuamu, sungguh kebaikanmu itu sia-sia saja di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani, ada 3 hal yang menyebabkan terhapusnya seluruh amal, yakni syirik kepada Allah, durhaka kepada orang tua, seorang alim yang dipermainkan oleh orang dungu dan jahil. Itulah beberapa azab yang telah ditimpakan kepada anak yang durhaka kepada orang tuanya. Dosa dan siksanya begitu pedih baik di dunia ataupun di akhirat. Sahabat Baboni Primbon yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain 10 sikap buruk tersebut, tentu masih banyak sikap lain yang juga terhitung sebagai kedurhakaan. Apapun yang membuat orang tua sedih, terluka, tersinggung, sakit hati, hingga membuat mereka sulit, resah, dan semisalnya, maka termasuk sikap durhaka kepada mereka. Ingatlah bahwa Rasulullah pernah bersabda, kedua orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Jika kalian mau memasukinya, maka jagalah orang tua kalian. Jika kalian enggan memasukinya, silahkan sia-siakan orang tua kalian. Hadis riwayat Tirmidzi. Sallallahu alaihi wasallam juga sangat mencela sikap durhaka kepada orang tua. Rasulullah berkata, kehinaan, kehinaan, kehinaan. Mendengarnya para sahabat bertanya, siapa yang terhina, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, orang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup ketika mereka sudah tua, baik salah satunya atau keduanya, namun orang tadi tidak masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Na'udzubillah, kita berlindung dari sikap durhaka kepada orang tua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.